Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Habib Anwar Al-Ansori MPD. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Kausar Nur dengan NIM 2511203049, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Baik, pertanyaan yang pertama, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk dalam berfilsafat. Beri narasi penjelasan di atas. Ke slide berikutnya, yakni jawabannya. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua berpikir adalah filsafat. Berpikir adalah aktivitas mental dasar yang dilakukan setiap manusia untuk memahami, menilai, dan merespon realitas. Namun, berfilsafat merupakan bentuk berpikir yang lebih tinggi, terarah, dan sistematis. Berfilsafat menuntut ketajaman logika, refleksi mendalam, pengujian argumen, serta keberanian mempertanyakan hal-hal yang dianggap biasa. Seseorang dapat berpikir tentang hal-hal sederhana dalam keseharian tanpa memasuki ranah filsafat. Tetapi ketika ia mulai menganalisis hakikat sesuatu, tujuan, nilai, dan dasar-dasar keberadaannya, maka ia telah masuk dalam aktivitas berfilsafat. Baik, ke pertanyaan berikutnya. Pada perkuliahan, Anda telah mempelajari hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Beri penjelasan hubungan tersebut. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia sangatlah erat. Filsafat memberikan landasan konseptual yang menjelaskan hakikat manusia, tujuan hidup, kebenaran, dan nilai. Pendidikan menjadi sarana praktis untuk mewujudkan gagasan filsafat dalam membentukkan manusia yang ideal. Sementara manusia adalah subjek dan objek pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat menyediakan arah, pendidikan menjadi proses, dan manusia menjadi pusat serta tujuan akhir. Ketiganya saling terkait dalam pembangunan proses pembelajaran yang bermakna dan berorientasi pada pembentukan kepribadian, intelektual, moral, dan sosial. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Rasional menurut filsafat pendidikan Islam adalah bentuk berpikir yang menggunakan akal untuk mendapatkan kebenaran tentang pendidikan yang tidak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Berlandaskan hal tersebut, coba Anda deskripsikan definisi filsafat pendidikan Islam, latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam, mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji, apa saja manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam, bagaimana tinjauan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam, dan apa saja ruang lingkup kajian dalam filsafat pendidikan Islam. Baik, langsung ke jawabannya. Definisi filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah kajian mengenal hakikat, tujuan, prinsip, metode, dan proses pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta warisan intelektual para ulama. Ia memadukan penggunaan akal dan wahyu untuk membangun konsep pendidikan yang holistik. B. Latar belakang munculnya. Lahir dari kebutuhan umat Islam untuk merumuskan sistem pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus menghadapi tantangan intelektual, sosial, dan peradaban. Selain itu, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan interaksi dengan peradaban lain menuntut umat Islam menjelaskan nilai-nilai pendidikannya secara filosofis. C. Mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji? Karena ia menjadi fondasi dalam menentukan arah pendidikan Islam, memahami tujuan pembentukan manusia berkarakter Qur'ani, serta menghindarkan pendidikan dari penyimpangan nilai. Kajian ini juga diperlukan untuk merespon perubahan sosial agar pendidikan tetap relevan. Lanjut, D. Manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam, yakni terbagi. Yang pertama, memahami hakikat manusia dalam perspektif Islam. Yang kedua, memberi kerangka nilai bagi perumusan kurikulum. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam memilih metode pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat, menguatkan kemampuan analitis dalam melihat masalah pendidikan modern. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran spiritual dalam proses pengembangan peserta didik. Lanjut, E. Tinjauan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam. Terbagi kepada 4. Yang pertama, ontologis. Pendidikan Islam memandang manusia sebagai makhluk jasmani rohani, berakal dan bertugas sebagai hamba serta khalifah. Realitas dipahami tidak hanya material tetapi juga spiritual. Yang kedua, epistemologis.
Sumber pengetahuan adalah wahyu, akal, pengalaman, dan tradisi ilmiah. Belajar harus mengembangkan nalar kritis, bukan hanya hafalan. Yang ketiga, aksiologis. Tujuan pendidikan diarahkan pada pembentukan akhlak, penanaman nilai tauhid, pengembangan intelektual, sosial, dan spiritual. Ilmu digunakan untuk kemaslahatan. Yang keempat, integrasi ilmu dan agama. Ilmu dan agama dipandang saling melengkapi. Sains memberikan penjelasan, agama memberikan makna dan arah etis. Lanjut, F. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, yakni ada 7. Yang pertama, hakikat manusia dan kedudukannya. Yang kedua, tujuan pendidikan menurut Islam. Yang ketiga, kurikulum berbasis nilai-nilai Islam. Yang keempat, metode pendidikan dalam perspektif Islam. Yang kelima, peran pendidik dan peserta didik. Yang keenam, lingkungan pendidikan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, etika dan nilai dalam proses pendidikan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. 4. Deskripsikan perbedaan filsafat pendidikan berikut ini. Yang pertama, aliran progresivisme. Yang kedua, aliran esensialisme. Yang ketiga, aliran perennialisme. Yang keempat, aliran dekonstruksialisme. Lanjut ke slide berikutnya. Aliran progresivisme memandang pendidikan sebagai proses yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar. Aliran ini menekankan bahwa pengetahuan perkembangan secara dinamis melalui aktivitas, pemecahan masalah, dan interaksi sosial. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa menemukan pengetahuan melalui pengalaman langsung. Tujuan pendidikan menurut progresivisme adalah membentuk individu yang kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan masyarakat. Yang kedua, aliran esensialisme. Aliran esensialisme menekankan pentingnya penguasaan materi inti yang dianggap esensial bagi kehidupan intelektual dan moral. Pendidikan dipandang sebagai proses pewarisan budaya melalui disiplin, pembelajaran terstruktur, dan pendekatan pada mata pelajaran pokok. Peran guru sebagai sentral sebagai otoritas ilmiah yang memastikan siswa menguasai pengetahuan dasar secara sistematis. Tujuan pendidikan dalam esensialisme adalah membentuk individu yang terdidik secara rasional dan memiliki karakter yang kuat. Lanjut ke slide berikutnya. Aliran perennialisme berlandaskan keyakinan bahwa terdapat nilai kebenaran dan prinsip universal yang bersifat absolut. Pendidikan fokus pada perkembangan intelektual melalui kajian karya besar, logika, dan nilai moral yang tidak lekang oleh waktu. Guru berfungsi sebagai pembimbing intelektual yang membawa siswa memahami kebenaran universal tersebut. Tujuan pendidikannya adalah membentuk manusia yang rasional, bermoral, dan mampu memahami prinsip-prinsip dasar kehidupan. Yang terakhir, aliran dekonstruksialisme. Dekonstruksialisme memandang pendidikan sebagai sarana untuk membangun dan memperbaiki masyarakat. Penekanan diberikan pada isu-isu sosial, perubahan sosial, serta keterlibatan aktif peserta didik dalam solusi problem masyarakat. Guru berperan sebagai agen perubahan yang mendorong dialog kritis dan partisipasi sosial. Tujuan pendidikan menurut aliran ini adalah membentuk individu yang memiliki kesadaran sosial dan mampu berkontribusi dalam rekonstruksi kehidupan sosial. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di dalam pendidikan Islam terdapat beberapa kira pendidikan, di antaranya Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Beri penjelasan ringkas kontribusi dan bagaimana konsep pendidikan menurut kedua tokoh tersebut. Lanjut ke slide berikutnya. A. Kiai Hasyim Asy'ari. Kontribusi beliau menekankan pendidikan akhlak, adab, kedalaman ilmu agama, dan keteladanan guru. Sistem pesantren dikembangkan sebagai pusat pembinaan spiritual dan intelektual. Beliau meletakkan dasar pendidikan Islam tradisional yang kuat pada nilai moral. B. Kiai Ahmad Dahlan. Kontribusi beliau menekankan integrasi ilmu agama dan ilmu umum, pembaruan metode pembelajaran, dan pemberdayaan sosial. Beliau mendirikan lembaga pendidikan modern yang sistematis dan terstruktur. Gagasannya menekankan bahwa pendidikan harus melahirkan manusia yang aktif, berdaya guna, dan responsif terhadap perubahan zaman. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana konsep pendidikan Islam yang Anda ketahui? Serta masih kooperatifkah konsep pendidikan Islam itu ditinjau dari aspek kesejahteraan hidup? Serta jelaskan berdasarkan data, fakta, dan logika analisa Anda. Lanjut ke slide berikutnya. Konsep pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia paripurna yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, moral, dan sosial.
Pendidikan Islam tidak hanya menekankan ilmu agama secara tekstual, tetapi juga integrasi antara wahyu dan akal, sehingga menghasilkan manusia yang mampu berperan dalam kehidupan sosial ekonomi. Ditinjau dari aspek kesejahteraan, konsep pendidikan Islam pada dasarnya sangat kooperatif karena yang pertama, mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh sehingga mampu produktif. Yang kedua, menanamkan etos kerja, kejujuran, dan disiplin yang menjadi fondasi kemajuan ekonomi. Yang ketiga, menekankan tanggung jawab sosial yang mendukung keseimbangan pembangunan masyarakat. Yang keempat, prinsip ilmu amaliyah dan amal ilmiah menghasilkan pribadi yang konstruktif bagi kesejahteraan umum. Dan dari sisi data dan fakta, lembaga-lembaga pendidikan Islam modern seperti pesantren terpadu, sekolah berbasis nilai Islam, dan kampus Islam kini menghasilkan SDM yang berperan aktif dalam berbagai bidang profesional. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan hidup modern secara logis, nilai-nilai Islam yang menekankan kerja keras, inovasi, dan kemaslahatan menjadikan pendidikan Islam berpotensi besar mendukung kesejahteraan individu dan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.